Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kreatif produktif setiap hari. Alhamdulillah ketemu lagi di Nginden ngobrol inspiratif bersama Nurdiansah. Kali ini semoga lebih istimewa karena kita mencoba yang terbaik di tahun 2025 dan setelah lama nggak syuting karena liburan. Semoga hari ini tambah fresh, tambah semangat ya Bapak Ibu pemirsa semuanya. Liburan sekolah, liburan akhir tahun ini insya Allah menjadikan semuanya lebih bersemangat, semuanya lebih fresh dan semuanya menjadi inspiratif bagi kita semuanya. Pemirsa, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, tema hari ini cukup menantang ini, siap memulai tahun 2025 dengan bahagia dan semangat. Bagaimana 2025 ini kita akan memulai dengan podcast di hari ini. Sebelum membicarakan bagaimana, apa yang harus kita lakukan di 2025, saya memberikan nasihat untuk saya sendiri dan semua pemirsa Bapak Ibu semuanya, khususnya wali murid SMK Islam Sudirman II dan semua murid-murid Bapak Ibu guru karyawan, monggo silahkan untuk berdoa, kirim Al-Fatihah pada diri sendiri dan orang tua khususnya yang khusyuk agar semuanya kita terus diberikan kesehatan, diberikan semangat, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah yang terbaik insya Allah. Bapak Ibu pemirsa semuanya yang berbahagia, visi SMK Islam Sudirman II ada 3, Iskatek singkatannya, Islami, berkarakter dan berbasis teknologi informasi, dan ini menjadikan awal yang terbaik untuk menjadikan SMK ini, sekolah yang ada di Ambarawa ini menjadi yang paling produktif, paling diminati dan paling yang dicari di tahun-tahun 2025 dan seterusnya. Insya Allah dengan bekal visi yang tadi kita akan selalu terus optimis mengantarkan putra-putri kita, murid-murid kita untuk menjadi yang terbaik. Alhamdulillah kita sudah berada di semester genap tahun 2024-2025 di kuartal kedua semester kedua. Saya merangkum ini ada 5 kondisi terkini ini dari anak-anak, banyak yang DM ke saya, masyarakat dan sebagainya. Jadi merasa berpikir seperti ini, sering kemarin menanyakan kenapa ya kok dia lebih pintar dari saya, kenapa ya dia kok lebih sukses dari saya, kenapa ya kok dia lebih kaya misalnya ya, apakah aku ini gagal. Terus yang bersangkutan itu merasa gagal, apakah aku harus seperti dia. Jadi ini sering ditanyakan. Kemudian yang kedua, mengapa kok aku ini nggak ada yang mempedulikan toh, mengapa nggak ada yang respon kepada saya, apakah ini saya itu nakal, apakah saya itu nggak baik, jadi merasa diri tidak baik. Ini banyak yang kemarin menanyakan, Pak kenapa kok yang lain itu nggak suka sama saya ya dan sebagainya, pertanyaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, banyak juga yang menanyakan mengapa waktuku ini kok selalu nggak cukup, padahal saya sudah memulai dari awal, memulainya gasik, tapi selalu waktunya itu selalu kurang. Ini belum dikerjakan, sudah tambah ini belum dan seterusnya. Waktunya itu 24 jam itu seakan-akan kurang, butuh 25 jam atau 27 jam sehari. Loh itu. Ini banyak yang mengeluh seperti itu. Kemudian ada juga yang bertanya, loh Pak, itu kenapa kok dia selalu menolak permintaanku? Salahku jannya apa? Salahku ini apa? Padahal saya selalu berbuat yang terbaik. Jadi merasa tidak sanggup beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Kemudian yang kelima, ini yang trending saat ini. Sekarang itu menganggap AI itu lebih baik daripada orang karena bisa menjadi teman curhat. Mendingan berteman dengan AI yang selalu empati, selalu peduli, yang mau tahu dengan kondisiku. Ketika kita menanyakan ke AI mesti langsung hitungan detik langsung menjawab. Beda kalau sama orang. Ya kalau yang diajak ngomong itu orangnya lagi mood, kalau nggak mood
Kalau lagi gabut, repot. Nah ini 5 gejala-gejala yang kekinian, yang kemarin sempat banyak bertanya kepada saya. Dan saya menyimpulkan ada 5 hal momentum kehidupan. Yang pertama tadi tentang proses dan ekspektasi. Kadang-kadang anak-anak ISU 2 itu prosesnya yang kurang dinikmati, nggak bisa menikmati proses. Terus ekspektasinya terlalu tinggi. Kadang-kadang ya belum tentu itu kejadian dalam 1 kali, 2 kali, atau setahun sekali, ya juga belum tentu nggak bisa mensyukuri. Pala isinya marah-marah dan lain sebagainya. Jadi selalu membandingkan. Lah ukuran sepatu saya saja itu mesti berbeda, meskipun beratnya sama, tapi kalau tingginya beda ya nanti ukuran jempolnya, ukuran jarinya akan beda, dan ukuran sepatunya akan beda. Kenapa harus membandingkan? Yang kedua momentumnya empati dan tahu diri. Bagaimana berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini momentum yang kedua, tahu diri. Saya tuh harusnya bagaimana toh? Apakah saya sudah berbuat yang terbaik? Jadi jangan melulu menyalahkan orang lain, tidak mempedulikan aku, tidak selalu menyalahkan aku dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, momentum yang ketiga, antara sadar dan lalai. Nah ini sebetulnya sadar pun enggak toh kalau sudah tanggal 6 Januari? Sadar enggak kalau sudah memasuki tahun 2025, merasa waktunya enggak cukup, menyalahkan waktu, kurangnya waktu, ya. Padahal sudah diingatkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu al asr. Itu sudah jelas. Sadar atau lalai. Biasanya kita itu kejebak dalam rutinitas dari bangun tidur, terus ngapain, buka HP dan seterusnya, sampai nanti mau tidur lagi buka HP lagi, rutinitas. Kalau kita tidak keluar dari situ, ya salahnya pemirsa Bapak Ibu kita semuanya yang belajarnya hanya itu saja. Padahal Allah itu memberikan kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa bermuamalah, bisa memberikan yang terbaik, mengkaryakan diri dan sebagainya. Ini antara sadar dan lalai, banyak lalainya. Karena memang waktunya itu kita sering lalai daripada sadarnya. Berikutnya momentum kehidupan yang keempat, ego dan penerimaan diri. Bagaimana ego kita itu bisa dikalahkan dengan apa yang menjadi kebutuhan yang di luar kita. Kadang-kadang kita terus menerus, sementing saya bisa ini, yang penting saya kecekel ini, menyalahkan kenapa kok dia nggak mau, ya, menyalahkan kenapa kok dia selalu menolak, padahal saya sudah berbuat yang terbaik. Lah ini emangnya gimana, egonya terlalu tinggi, ya. Nggak mau memahami diri sendiri, sebetulnya yang terbaik itu bagaimana toh? Apakah nggak bisa dirembuk dulu? Apakah nggak bisa dibikin musyawarah dulu? Bagaimana komitmennya di awal dan lain sebagainya? Biasanya orang-orang itu memulai tahun di awal tahun ini selalu memberikan komitmen yang terbaik. Nanti dicoba dengan kesepakatan untuk konsisten, terus dikit-dikit itu. Kemudian yang kelima, momentum kehidupan yang kelima, ini tentang AI tadi. Anak-anak muda sekarang cenderung untuk memakai AI bahkan sampai kecanduan. Pokoknya kalau nggak AI nggak mantap. Lah ngapain dengerin nasihat orang tua? AI sudah lebih lengkap, bahkan lebih responsif. Apa yang saya butuhkan itu AI selalu menjawab. Sukanya instan. Nggak mau menghargai proses, padahal semuanya butuh proses, padahal semuanya butuh keteladanan apa yang mesti dikerjakan, ya. Kemudian kurang menghargai apa yang bisa menjadi tanggung jawab kita, peran kita bagaimana. Lah ini kadang-kadang AI itu bisa menjadi tidak baik ketika kita salah menggunakan. Harusnya manusia itu lebih cerdas daripada AI, karena manusia yang menciptakan AI. Jangan terbalik.
Justru nanti kita bergaul dengan AI menjadikan manusia yang super di situ. Karena berbagai macam bisa dipermudah, dipercepat lewat AI. Ini 5 momentum kehidupan yang akan nanti mewarnai di 2025. Dan saya punya trik sendiri bagaimana momentum itu bisa terus relevan dengan diri kita, diri pemirsa semuanya, Bapak Ibu. Ada 5 momentum, 5 transformasi diri. Self transformation 5 for life di kehidupan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, bagaimana kita berani melakukan sesuatu dengan yang terbaik. Aksinya bagaimana? Ya, menjaga konsisten. Pokoknya melakukan yang terbaik, sholat yang terbaik, niatnya juga yang terbaik, mau olahraga dikit yang terbaik, pokoknya yang terbaik, penuhi aksi-aksi yang terbaik, itu melakukan yang sungguh-sungguh gitu. Ini untuk bagaimana mentransformasikan diri, melakukan aktivitas yang berbasis kebutuhan. Kebutuhannya apa? Sekarang berat badan saya kok agak berat ya. Saya pengen nanti 2025 agak turun berat badannya. Oke, kita nanti bikin rencana. Nah, ini melakukan yang terbaik, bikin planning, bikin SWOT-nya agar kita berat badannya turun. Ini misalnya. Kemudian yang kedua, transformasi diri yang kedua, harus berani memulai hal baik setiap hari. Pokoknya mulai dulu, titik. Punya ide apa gagasan pagi ini, punya rencana apa gagasan pagi ini, termasuk podcast ini saya paksakan. Pokoknya harus bismillah ya, memulai hal yang terbaik. Ini penting. Karena dengan berani mengambil risiko, pokoknya menyempatkan diri, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu bisa terpenuhi. Sampai nanti tujuan Bapak Ibu semua, pemirsa semuanya bisa tercapai. Kemudian yang ketiga, transformasi diri yang ketiga, harus berani untuk merespon semuanya dengan ikhtiar yang terbaik. Respon kata kuncinya. Apapun yang akan menimpa, apapun yang dihadapi, mau tantangan, mau ujian, mau apapun itu, direspon dulu, jangan ditolak dulu. Jadi insya Allah ketika itu Allah bisa menjadi manfaat, disyukuri. Semuanya itu terbaik, semua kegiatan orang Muslim itu baik, nggak ada yang tidak baik. Semuanya bisa disyukuri karena Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Yang keempat, transformasi diri yang keempat, harus berani menerima semua kondisi dengan lapang dada. Lah ini, kuncinya menerima diri. Bagaimana kita, alhamdulillah sekarang kok masih sehat, teman-teman yang lain sudah pada meninggal misalnya, atau mungkin sakit, atau mungkin pokoknya disyukuri dulu, menerima kondisi apapun itu. Insya Allah dengan syukur, menerima semua kebenaran yang ada ini memunculkan makna hidup. Bahwa kita itu lemah di hadapan Allah dan kita butuh Allah untuk kehidupan kita. Ini menerima semua kondisi dengan lapang dada. Transformasi diri yang kelima yaitu Bapak Ibu harus berani belajar mengelola emosi dan pikiran di setiap aktivitas. Ini penting. Apapun yang menjadikan panjenengan Bapak Ibu semua emosi, diredam dulu. Mungkin ini memang yang sudah ditakdirkan untuk saya. Terus nanti bagaimana? Dipikirkan dulu tanggung jawabnya dan sebagainya. Karena emosi ini yang biasanya itu menutup semua kebaikan. Padahal seseorang yang bertemu dengan kita, padahal melakukan kesalahannya itu sedikit, tapi gara-gara itu menjadikan kita emosi, semua kebaikannya tertutupi. Loh itu, karena setan ini yang selalu menggoda.
Jadi ini penting, ada 5 transformasi, mulai dari bagaimana melakukan yang terbaik, bagaimana berani memulai apapun itu yang ide-ide baik, Bapak Ibu semuanya dimulai, bagaimana kita merespon, bagaimana kita menerima kita sendiri, dan yang terakhir mengelola emosi dan pikiran. Semuanya tergantung pikiran. Ketika kita husnudon, semuanya baik, oh itu orangnya kok baik ya, padahal nggak senyum, tapi kita menganggap selalu baik, insya Allah itu menjadikan kita tenang, bawaannya kita bahagia, ceria, dan sebagainya. Yang terakhir saya bagikan untuk solusinya ya. Jadi di 2025 pasti nanti akan kita menghadapi ada kesulitan, ada tantangan dan sebagainya. Ada 6 solusi. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya ikhtiar yang maksimal, yang terbaik. Ikhtiarnya apa? Bagaimana? Sesuai tuntunan agama Islam, sesuai di Al-Quran dan hadis, silahkan dipelajari. Kemudian yang kedua, doa selalu kepada Allah untuk dijauhkan dari mara bahaya, selalu ditolong oleh Allah di setiap kesempatan, ini penting. Yang ketiga, selalu berprasangka baik kepada Allah, ini solusinya. Pokoknya kalau kita dikit-dikit berprasangka baik, dikit-dikit selalu husnudon, insya Allah hati kita tenang. Yang keempat, jauhi sikap was-was. Setan itu selalu mengganggu hati kita dengan membisikkan was-was, ragu-ragu, ketakutan terhadap sesuatu yang enggak jelas. Lawang belum terjadi kok sudah takut. Takut menikah, takut nanti kalau ditolak, takut nanti kalau miskin, takut terus, padahal belum kejadian. Dan kita sering dibiji setan untuk menggantungkan diri kita kepada makhluk. Salah ini. Lah ini, makanya menjauhi sikap was-was. Dengan gimana caranya Pak? Ya membaca Al-Quran surat An-Nas itu, yang pendek itu. Mungkin semuanya sudah hafal. Ini dengan dihayati maknanya, insya Allah itu bisa mengusir was-was kita. Yang kelima, jauhi rasa khawatir, takut terhadap musibah yang akan menghampiri diri kita. Belum kejadian kok sudah takut, nanti kalau tabrakan gimana, nanti kalau kejatuhan durian gimana, lawang duriannya masih kecil kok, nanti kalau gejeglong jatuh misalnya dan lain sebagainya. Belum kejadian musibahnya, tapi kita sudah selalu berpikir ke sana, ke sini. Musibah. Ya sama saja itu selalu mendekatkan diri kita dengan musibah. Harusnya kita tenang, berdoa, ya Allah mudahkanlah dalam semua aktivitas saya dan hindarkanlah dari mara bahaya ini. Jauhi rasa khawatir atau takut terhadap musibah. Yang terakhir 6, jauhi rasa takut hilangnya nikmat dari dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu pemirsa semua, jangan takut nanti nggak dapat nikmat, nggak dapat rezeki. Jangan takut, Allah itu maha kaya. Misalnya hari ini bisa makan sarapan misalnya ya, minum teh enak itu, insya Allah besok juga bisa, nanti sore juga bisa. Allah itu maha semuanya. Jangan takut gak dapat nikmat, insya Allah semuanya nikmat. Tinggal bagaimana kita mengemas diri kita, selalu bersyukur, selalu husnudon, terus selalu sabar terhadap semuanya yang menimpa diri kita. Terakhir untuk anak-anak semuanya yang kelas 12 persiapan magang dan ujian-ujian, yang kelas 11 persiapan PKL, yang kelas 10 persiapan kunjungan industri, dan Bapak Ibu wali murid semuanya saya doakan terus sehat, terus mudah dalam melaksanakan semua ibadah, diberikan kelancaran rezekinya, dimudahkan dalam menjemput rezeki yang terbaik, yang halalan thayyibah, insya Allah, amin. Dan Bapak Ibu guru semuanya diberikan kemudahan di setiap hal. Maaf ya ini cukup panjang, insya Allah ini bisa jadi doa. Dan terakhir, selamat belajar, selamat bekerja, selamat berkarya. Kita memasuki 2025 dengan fit dan fresh, bahagia selalu. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.